Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersamaku di channel Aziza Da Silva. Kali ini aku mau bahas tentang imunisasi anak. Dan seperti biasa aku akan berikan contoh soal hukum yang berkaitan dengan imunisasi anak. Namun sebelum aku bahas soal hukumnya, aku akan bahas dulu daftar imunisasi anak saat ini. Apa aja sih vaksin yang didapatkan, dan rentang umurnya kapan saja yang didapatkan dan berapa kali ya. Dampak imunisasi untuk anak itu sangatlah berkaitan dengan resiko kesehatan yang beraneka ragam, apalagi sekarang kan infeksi penyakit menular itu banyak banget. Namun tidak semua penyakit menular juga beresiko serius ya. Namun walau dunia kesehatan terus berkembang, apalagi saat ini, beberapa jenis penyakit itu bisa memicu risiko medis yang membahayakan anak, baik dari kecacatan ataupun sampai kematian. Sebelum ada vaksin ini, pastinya ya banyak anak menjadi korban penyakit menular seperti campak, polio, ataupun lainnya. Apalagi untuk polio ini masih ada kasus kan kemarin di berita, masih marak juga ya ditemukan kasus polio pada anak. Nah, program imunisasi itu udah terbukti banget berhasil mengurangi angka kesakitan, kecacatan, maupun kematian akibat penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi penting banget ya untuk imunisasi bagi anak-anak. Ya terutama bagi kita ataupun keluarga kita lah ya. Ini sangat penting banget, jadi kita harus saling mengingatkan satu sama lain untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, di sini ada daftar imunisasi anak, jadwal imunisasi anak umur 0 sampai 18 tahun itu usia lahir ya, baru lahir sampai 18 tahun. Rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI tahun 2020. Jadi di sini ada jenis imunisasinya dan ada usianya, kapan saja didapatkan, bulan, tahun, ya. Berapa kali sih dia harus dapatnya. Yang pertama itu ada vaksin hepatitis B. Nah, untuk vaksin hepatitis B itu dapat 4 kali primer ya. Vaksin pertama diberikan dalam 24 jam setelah lahir. Namun jika berat badan bayi itu mencapai lebih 2000 gram ya, baru didapatkanlah hepatitis B. Terus gimana nih kalau misalkan berat badan bayinya itu kurang dari 2000 gram? Itu tidak bisa ya didapatkan vaksin hepatitis B kecuali ibunya itu menderita hepatitis B, dan itu terbukti dengan pemeriksaan laboratorium yang ada. Jadi boleh tuh mendapatkan vaksin hepatitis B dengan berat badan kurang dari 2000 gram kalau ibunya yang menderita ya. Dan vaksin selanjutnya itu diberikan pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Dan 1 kali boosternya itu di usia 18 bulan. Dan yang kedua itu ada vaksin polio. Primernya itu usia 0, baru lahir ya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Dan 1 kali booster itu di usia 18 bulan. Yang ketiga ada vaksin BCG. BCG itu 1 kali primer di usia 0 sampai 1 bulan. 4, yang keempat itu ada vaksin DTP. 3 kali primer di usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. 2 kali boosternya di usia 18 bulan dan 5 sampai 7 tahun. Jika diberikan sesudah usia 7 tahun, nah digunakan vaksin TD atau TDAP. Booster itu tidak diberikan ya kembali saat kelas 5 SD, karena 5 sampai 7 tahun itu pasti usia SD ya biasanya. Selanjutnya diulang setiap 10 tahun. Yang kelima itu ada vaksin HIP. 3 kali primer di usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan, dan 1 kali booster usia 18 bulan. Yang keenam itu ada vaksin PCV. 3 kali primer usia 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Dan 1 kali boosternya itu di usia 12 bulan sampai 15 bulan. Yang ketujuh ada vaksin rotavirus. Nah, vaksin rotavirus itu monovalen ya, diberikan 2 kali. Dosis pertama itu diberikan mulai umur 6 minggu. Dosis kedua diberikan dengan interval minimal 4 minggu dan harus selesai pada umur 24 minggu. Nah, vaksin rotavirus itu pentavalent diberikan 3 kali. Dosis pertama 6 sampai 12 minggu, dosis kedua dan ketiga dengan interval 4 sampai 10 minggu. Harus selesai pada umur 32 minggu ya untuk rotavirus ini. Dan vaksin influenza itu pertama kali mulai diberikannya pas usia 6 bulan. Nah, jika pertama kali vaksin influenzanya diberikan pada usia kurang dari 9 tahun,
Maka vaksin diberikan 2 dosis dengan jarak minimal 4 minggu dan diulang setahun sekali pada usia 18 bulan sampai 18 tahun. Yang ke-9 itu ada vaksin MR atau MMR, 1 kali primer MR usia 9 bulan dan ulangannya MR atau MMR usia 18 bulan dan 5 sampai 7 tahun. Yang ke-10 itu ada vaksin Japanese Encephalitis atau JE. Itu 1 kali primer usia 9 bulan dan 1 kali booster usia 2 sampai 3 tahun. Dan yang ke-11 ada vaksin varicella. Nah, untuk varicella itu 2 kali primer usia 12 sampai 15 bulan dengan interval 6 pekan sampai 3 bulan. Dan pada usia lebih dari 13 tahun ya diberikan dengan interval 4 sampai 6 minggu. Yang ke-12 ada vaksin hepatitis A. 2 kali primer di usia 12 sampai 15 bulan dengan interval 6 sampai 36 bulan. Yang ke-13 ada vaksin tifoid. Nah, untuk vaksin tifoid ya, 1 kali primer usia 24 bulan diulang per 3 tahun sekali pada usia 5 sampai 18 tahun. Yang ke-14 itu ada vaksin HPV, HPV ya, diberikan pada anak perempuan. 2 kali diberikan pada usia 9 sampai 14 tahun dengan interval 6 sampai 15 bulan. Jika diberikan usia 15 tahun atau lebih, vaksin diberikan 3 kali dengan jarak 0, 1, 6 dan 6 bulan ya. Atau vaksin bivalen atau jarak 0 pas hari itu 2 bulan, 6 bulan atau vaksin kuadrivalen. Dan yang ke-15 itu ada vaksin dengue ya, demam berdarah 3 kali primer. Nah, untuk 3 kali itu di usia 9 tahun sampai 16 tahun dengan interval 6 bulan. Vaksin dengue itu hanya diberikan pada anak yang mengalami infeksi dengue ya, yang dibuktikan dengan pastinya adanya pemeriksaan laboratorium ya. Karena kalau misalnya kita pengen tahu ini anak terkena DBD ya harus ada pemeriksaan laboratorium dong. Gitu. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan soal yang terkait dengan imunisasi anak. Contoh soal pertama terkait imunisasi anak ya, soal hukumnya. Seorang anak usia 4 bulan dibawa ibunya untuk imunisasi. Ibu mengatakan anak sudah mendapatkan imunisasi HB0 saat lahir. Anak sudah diimunisasi polio 1 dan BCG saat berusia 1 bulan. Namun belum mendapat imunisasi lagi karena anak sering demam saat jadwal imunisasi. Apakah imunisasi yang harus diberikan kepada anak saat ini? A. DPT 1 HB1 HIB1 polio 1, DPT 1 HB1 HIB1 polio 2, DPT 2 HB2 HIB2 polio 3, DPT 2 HB2 HIB2 polio 3, DPT 3 HB3 HIB3 polio 4. Oke, kita fokus saja ke pengkajiannya dan ke jawabannya ya, pilihan gandanya. Ini yang ditanyakan kan pilihan ganda kayaknya cuma DPT, HB, HIB, dan sama polio ya, semuanya sama ya. Jadi tinggal cari itu aja. Di pengkajiannya ibu mengatakan anak sudah mendapatkan imunisasi HB0 saat lahir. Berarti kalau setelah HB0, kita lihat di pengkajian di daftarnya ya. Setelah HB0 itu pasti HB1 dong. Ya kan, HB0 itu kan didapatkan setelah lahir ya, pas lahir bayinya dapat. Berarti setelah itu divaksin lagi dapatnya HB1. Nah, HB1 ini jawabannya cuma A sama B aja, jadi antara ini ya, A dan B. C, D, E udah pasti salah. Oke, kita lanjut saja. Anak sudah diimunisasi polio 1. Nah, setelah polio 1 pasti polio 2 seperti di daftar ya. Kalau polio 1 udah dapat berarti polio 2. Polio 2 cuma ada jawabannya adalah HB. Berarti jawabannya B. Gak mungkin polio 1 lagi. Ini udah pasti salah. DPT dan HIB di pengkajiannya kan tidak ada. Ya udah, berarti pasti DPT 1 dan HIB-nya udah pasti dapat HIB yang pertama. Ya. Seperti di daftar jadwal imunisasi DPT 1 dan HIB 1 gitu ya. Mudah banget kan jawabnya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut kita ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, seorang bayi baru lahir dengan spontan dirawat di ruang perinatologi. Bayi tersebut akan direncanakan untuk pemberian imunisasi setelah pemberian vitamin K. Apakah jenis imunisasi yang tepat diberikan pada bayi? Hepatitis B, DPT, polio, hemofilus influenza tipe B atau BCG.
Kita fokus ke pekajiannya juga. Bayi baru lahir dengan spontan dirawat di ruang perinatologi dan direncanakan untuk diberikan imunisasi. Apakah imunisasinya ya? Kita lihat di daftar jadwal imunisasi. Bayi baru lahir pertama kali itu didapatkan adalah yang pertama hepatitis B. Baru lahir setelah 24 jam. Ya, jadi jawabannya adalah A. Gitu ya. Hepatitis B. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, seorang bayi umur 5 hari belum mendapatkan imunisasi. Apakah jenis imunisasi yang tepat diberikan pada bayi tersebut? HB0, polio 1, BCG, DPT 1, polio 2. Jadi jawabannya adalah, kita lihat di daftar. Bayi berumur 5 hari belum mendapatkan imunisasi. Berarti belum sama sekali ya mendapatkan. Berarti yang harus didapatkan adalah pertama adalah HB0 pas lahir. Jadi jawabannya adalah A. Lah kok kenapa enggak yang lain? Enggak polio 1, BCG, DPT atau polio 2? Kita lihat saja. Polio 1 itu didapatkan ketika usia 2 bulan. BCG, untuk BCG itu 1 kali ya rentang lahirnya. Dari 0 sampai 1 bulan. Untuk DPT1 juga sama. Didapatkannya ketika usia bayi 2 bulan. Begitupun polio 2. Polio 2 didapatkan usia ketika 3 bulan bayinya. Jadi di sini karena seorang bayi umur 5 hari dan dia belum mendapatkan sama sekali imunisasi, yang pertama adalah hepatitis B. Karena hepatitis B0 ya. Karena hepatitis B0 itu diberikan setelah 24 jam pasca lahir. Apalagi ini udah 5 hari dan belum mendapatkan imunisasi apapun. Di HB0 ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 terkait dengan vaksin ya. Imunisasi. Seorang bayi usia 1 bulan dibawa ke puskesmas untuk diberikan imunisasi. Ibu mengatakan pada saat bayi baru lahir, anak sudah diberi imunisasi HB0 dan BCG oleh bidan. Apakah jenis imunisasi yang tepat untuk diberikan pada bayi saat ini? A. DPT1, B. HB1, C. BCG2, D. HIV1, E. polio 1. Oke, kita lihat di daftarnya saja ya, kita sinkronkan. Ini seorang bayi 1 bulan dibawa ke puskesmas untuk diberikan imunisasi. Jadi pada saat lahir, anak itu yang udah diberikan tuh HB0 dan BCG. Jadi apa di selanjutnya? Kita lihat di daftarnya. Kan HB0 udah dapat, BCG udah dapat, ya kan? Di sini nomor A, DPT1 nggak mungkin, karena DPT1 didapatkan ketika usia 2 bulan, sedangkan ini di pekajiannya usia 1 bulan. Untuk HB1 juga sama ya, tidak mungkin karena dia baru diberi imunisasi HB0 ya, gitu. Selanjutnya BCG2 juga tidak mungkin karena BCG itu hanya diberikan 1 kali, jadi tidak ada tuh BCG2. Untuk HIV1 juga sama, tidak mungkin karena HIV1 itu diberikan ketika usia 2 bulan. Jadi jawabannya adalah E ya, polio 1. Jadi setelah HB0, polio 0, dan BCG, itu yang diberikan adalah polio 1 terlebih dahulu ya. Jadi jawabannya adalah E.
Nah, setelah polio 1 baru deh HB yang kedua, ataupun bisa DPT lanjut kalau usianya sudah 2 bulan gitu ya. Soal selanjutnya, seorang bayi saat usia 1 bulan dibawa oleh ibunya ke posyandu untuk mendapatkan imunisasi. Sebelumnya bayi sudah mendapatkan imunisasi HB0 saat usia 7 hari. Imunisasi jenis injeksi apa yang harus disiapkan oleh perawat? DPT-1, polio 1, BCG, campak, atau HB1. Nah, di sini bayi usia 1 bulan yang udah dikasih itu HB0 dikasih ya pada saat usia 7 hari. Nah, sedangkan jawabannya DPT-1 nggak mungkin ya, soalnya didapatkan usia 2 bulan baru dapat. Polio 1 juga nggak mungkin dikasih ya, karena di usia 2 bulan baru dia dapat. Untuk BCG, nah di sini BCG itu didapatkan ketika lahir sampai 1 bulan. Jadi jawabannya adalah C ya. Kita lihat aja, campak itu didapatkan ketika kapan? Untuk campak itu didapatkan ketika usia 9 bulan ya, jadi nggak mungkin karena ini seorang bayi usia 1 bulan, nggak mungkin. Untuk HB1 juga didapatkan ketika pas lahir, tidak mungkinnya jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya, BCG. Setelah imunisasi HB0 baru BCG jawabannya. Oke, jadi untuk menjawab soal ini emang kita harus hafal urutan jadwal imunisasi anak. Ya mungkin kita harus fokus ke semuanya sih, tapi yang lebih penting lagi seperti yang bayi baru lahir lah, yang icon yang pentingnya harus kita hafal itu seperti hepatitis, polio, BCG, DTP, HIV. Ya itu udah pasti biasanya keluar sih ya di ujian UKOM itu cara garis besarnya. Oke, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Salam sehat selalu, sukses dimanapun itu. See you next video, bye bye.